dalam kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terlebih sidang jemaat GPDI Eklesia Grati, kita bertemu lagi di hari Minggu untuk kita bersekutu beribadah kepada Tuhan. Suatu pujian yang sudah dilantunkan ini menunjukkan kasih dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sebentar kita akan mendengar renungan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian syukur, hormat hanya kepadamu yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kemuliaan, bahwasanya langit bumi adalah ciptaanmu. Demikian juga kami adalah ciptaanmu, walaupun di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang sangat tidak menyenangkan bagi kami, tetapi kami tetap percaya semua tidak terlepas daripada kedaulatan Tuhan, campur tangan Tuhan. Di balik semua peristiwa yang terjadi, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, supaya kami senantiasa boleh melihat bahwasanya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Pada sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Sebab itu singkapkan hati, pikiran kami, pengertian kami untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita buka di dalam kitab Ayub pasal yang ke-9 ayat 1
1 sampai dengan 16 begini bunyinya. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit, dan yang melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belatik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Ayat 16, bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini saya memberi tema, tak seorang pun dapat bertahan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Nah, dalam kitab Ayub ini merupakan kesaksian hidup yang nyata bagi kehidupan hamba Tuhan, yaitu saudara Ayub, di mana dia sebagai seorang percaya hidup takut akan Tuhan, tapi pada suatu saat Tuhan izinkan penderitaan demi penderitaan yang dialami. Tentu saja teman-teman Ayub menaruh simpati terhadap penderitaan-penderitaan yang dialami, sehingga dia menghibur atau mereka menghibur Ayub. Tetapi dalam penghiburan itu tentu saja ada hal-hal yang tentu tidak adil bagi dirinya, sehingga dia mengungkapkan kata-kata yang seharusnya dia ungkapkan bahwasanya inilah hidupku, ya. Tetapi walaupun bagaimana sebagai seorang manusia, ya, tentu ada keterbatasan. Dengan tema tak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah, menunjukkan bahwasanya siapapun dia, baik dia merasa dirinya benar atau merasa hidupnya saleh, tidak mungkin hidup mereka benar di hadapan Allah. Karena kita terlahir sebagai manusia yang berdosa dengan penuh keterbatasan, ya. Jadi tidak mungkin manusia itu benar di hadapan Allah, ya. Nah, kalau kita lihat di ayat ini tadi yang saya baca mengatakan, sungguh aku tahu, ayat yang kedua, bahwa demikian halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jadi sebenarnya saudara, manusia itu penuh dengan banyak hal keterbatasan, ya. Sehingga tidak mungkin dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada gunanya kalau manusia itu membenarkan dirinya di hadapan Allah, ya. Sehingga
bagaimanapun caranya, dengan akal budinya, kepandaiannya tentu sangat terbatas. Kalau manusia coba berperkara dengan Allah, ya, di ayat 3 dikatakan di sini, jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Ya, tidak mungkinlah yang diciptakan itu mau beradu argumen dengan yang menciptakan. Sampai kapanpun sangat jauh perbandingannya. Ya. 1:1000 di sini digambarkan, saudara. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya dengan segala kebaikan, dengan segala kebenaran yang dimiliki oleh mereka, tentu tidak akan pernah bisa menandingi Tuhan. Ya. Karena Dia Allah yang besar, karena Dia Allah yang kuat, saudara. Ya. Nah, di ayat yang keempat sampai yang ke-10 menjelaskan kepada kita, ya, siapa yang dapat melawan Dia tetap selamat. Ini menunjukkan bahwasanya manusia dengan segala kegemilangannya, ya, dia merasa benar, dia merasa hebat, dia merasa kuat. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah menginginkan, tindakannya tentu, terutama bagi manusia-manusia yang tidak tunduk kepada Allah, merasa diri benar kepada Allah, Tuhan akan mengadakan tindakan-tindakannya, karena Dia adalah Allah yang adil. Tidak akan selamat, saudara. Ya. Kalau kita lihat di ayat 4 sampai 10 ini menjelaskan bagaimana Allah itu kuat, Allah itu berkuasa dengan segala ciptaannya. Ya. Dikatakan di ayat 4, dikatakan Allah itu bijak dan kuat, siapa yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat. Ayat 5, Dialah yang memindahkan gunung-gunung dan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkan dalam murkanya. Terus ayat yang ke-6, yang menggeser bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ini adalah gambaran gempa bumi, saudara. Ini menunjukkan betapa kuasanya Tuhan itu. Jadi jangan coba-coba manusia itu dengan segala kehebatannya, dengan segala kepintarannya, dengan segala keahliannya, ingin coba-coba berperkara dengan Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa, saudara. Ya. Oleh sebab itu kita harus manusia yang memiliki hidup takut akan Tuhan. Jangan coba kita ingin menyamai Tuhan atau berperkara dengan Tuhan. Sebab orang yang menganggap dirinya benar tidak akan luput dari penghukuman Tuhan, ya. Atau yang melawan Tuhan tidak akan bisa selamat kalau Tuhan sudah bertindak. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, seharusnya kita introspeksi diri, seharusnya kita merendahkan diri. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian di ayat yang ke-11 sampai dengan 14 ini menjelaskan kepada kita, ya, apabila Dia bertindak dalam kehidupan kita, maka Dia akan melaksanakan segala rencana. Kalau Tuhan sudah berkehendak ingin mengadakan kuasanya, ingin menunjukkan kehebatannya kepada dunia, terlebih dunia yang tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan, ya, Dia akan menyatakan kuasanya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa yang dapat menghalanginya? Jadi di sini kalau Tuhan sudah bertindak dengan tegas terhadap dosa-dosa manusia, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, kalau Dia sudah menyatakan rencananya, kuasanya, tidak seorang pun yang bisa dapat menghalanginya. Kita lihat hari-hari ini, ya, pemerintah negara Indonesia dan berbagai negara sedang sibuk terfokus menangani COVID-19.
Memang kita terbatas untuk mengetahui kehendak rencana Tuhan. Apakah ini memang penghukuman Tuhan atau Tuhan izinkan semua ini terjadi? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidak akan pernah luput dari pengetahuan Tuhan. Ini menunjukkan bukti bahwasannya Tuhan sudah bertindak. Ya, bertindak, siapa yang dapat bisa menghalanginya? Memang secara manusia kita turut prihatin dengan banyak korban yang meninggal karena COVID-19. Tetapi setidaknya kita sebagai manusia yang sadar akan kekuasaan Tuhan, seharusnya kita merendahkan diri. Jangan kita mengangkat diri kita hebat, kuat, jangan. Tetapi biarlah kita merendahkan diri kepada Tuhan. Ya. Atau ada yang berani protes, tidak ada gunanya, saudara. Ya, seperti dikatakan yang 12, siapa yang akan menegurnya apa yang kau lakukan? Atau ada orang yang berani protes sama Tuhan. Tuhan, mungkin dia merasa dirinya sudah banyak berkorban, sudah setia kepada Tuhan, tetapi mengapa kok ini bisa terjadi? Mungkin orang banyak berpikir usahanya mulai kena dampak dari COVID-19 ini. Ya. Keuangan mulai menipis, segala sesuatu mulai mengkhawatirkan kehidupan. Tetapi satu hal, Tuhan buat semua yang terjadi dengan satu harapan, manusia itu sadar akan kehebatan, kebesaran Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dengan segala apa yang dia anggap menjadi miliknya. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi miliknya, hanyalah titipan. Karena kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, kembali kepada Tuhan kita pun tidak bawa apa-apa. Oleh sebab itu kita harus sadar sebagai manusia ciptaannya untuk hidup takut akan Tuhan. Ya. Bahkan kekuatan kuasa kegelapan pun tidak bertahan di hadapannya. Ya, dikatakan di ayat 13, Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Jadi konteks Alkitab di ayat yang ke-13 ini, Rahab, pembantu Rahab adalah kekuatan kuasa kegelapan. Ya, tidak dapat bertahan di hadapannya. Apalagi manusia. Iblis saja tunduk di hadapan dia. Walaupun dia masih berkuasa saat ini untuk merusak dunia ini dengan segala rencana-rencana yang jahat, termasuk menjatuhkan orang-orang percaya. Tetapi pada saatnya kekuasaan mereka pun tunduk di hadapan Tuhan. Ini membuktikan betapa besarnya Tuhan kita. Betapa hebatnya Tuhan kita ini, saudara. Ya, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dengan peristiwa yang terjadi saat ini, kita harus menyadari ini. Apa yang dapat disimpulkan dari hal-hal peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini? Ayat 15-16, ya, mengatakan, walaupun aku benar, aku tidak mungkin berpatah dengan dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Jadi ayat 15-16 ini menjelaskan kepada kita adalah apa yang harus kita lakukan terhadap peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Ya, tentu saja yang pertama adalah seperti ayat 15 tadi katakan, ya, walaupun aku benar, aku tidak mungkin berbantah dengan dia, malah aku harus memohon belas kasihan Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan di tengah situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat mengerikan, yang harus kita lakukan secara terus-menerus, seperti Ayub katakan di sini apa? Memohon belas kasihan Tuhan dengan secara terus-menerus. Sampai kapan?
sampai Tuhan mengangkat COVID-19 ini dari tanah Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Memohon belas kasihan Tuhan. Dalam artian apa? Merendahkan diri. Duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami umat manusia. Ampuni bangsa negara kami. Dan lalukan penyakit COVID-19 ini dari dunia, bahkan secara khusus dari Indonesia ini. Ya, memohon belas kasihan Tuhan secara terus-menerus. Sampai kapan Tuhan menurunkan tangan, COVID-19 ini berhenti. Saudara percaya? Lakukan itu. Memohon belas kasihan Tuhan dengan tiada henti-henti. Baik secara pribadi, mesbah keluarga, lakukan itu di rumah saudara. Supaya tangan Tuhan turun untuk menghentikan semua ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir, meyakini bahwa apa yang dia perbuat dan rencanakan adalah baik bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Yakinilah, kalau sampai hari ini COVID-19, Tuhan masih punya maksud. Tuhan masih punya rencana. Jadi yakin, percayailah Dia. Pasti semuanya adalah baik untuk kehidupan kita. Inilah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah memberkati kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi yang indah ini. Telah menghantar kami, menuntun kami. Kami sebagai manusia yang mungkin seringkali menganggap diri kami benar. Bahwasanya kami sudah mengerti banyak hal. Tetapi satu hal, di hadapan Tuhan kami tidak akan bertahan. Kalaupun kami berperkara dengan Tuhan, berbantah dengan Tuhan, sampai kapanpun kami tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi Tuhan. Sebab itu Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, supaya Engkau juga mengampuni dosa bangsa dan negara kami, mengampuni manusia penduduk di dunia ini. Tuhan, merendahkan diri datang kepada Engkau, memohon pengampunan, belas kasihan Tuhan, supaya COVID-19 ini dengan kuasa-Mu Engkau menurunkan tangan dan COVID-19 ini berhenti. Berkati kehidupan kami Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan, buka jalan, terutama keekonomian, kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati. Karena kami percaya sebagaimana Elia Tuhan pelihara di tengah situasi sulit selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Tuhan pelihara Elia, Tuhan juga pelihara kami. Kami tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berhenti. Tetapi kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya berencana untuk kehidupan kami. Karena rencana-Mu itu bukan rencana hal-hal yang membawa kami kepada hal-hal yang menyesatkan atau hal-hal yang menyesakkan, tetapi hal-hal yang membawa kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.